Atas dasar keterangan ini, maka keputusan Al-Asy'ari ini lahir kemudian dan orang yang menyatakan terhapusnya keputusan ini oleh kasus Ed dari memerlukan dalil penjelas. Wallahualam. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibrahim dan Said bin Jubair bahwa keduanya menafsirkan ayat, "Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, maka hendaklah disaksikan. Jika seseorang menjelang kematian dalam perjalanan, maka persaksikanlah wasiat itu kepada dua orang muslim. Jika dia tidak menemukan dua orang muslim, maka persaksikanlah kepada dua orang ahli kitab. Jika keduanya datang membawa peninggalan si mayat dan ahli waris berprasangka buruk, maka kedua saksi itu disumpah setelah asar dengan kata-kata, 'Demi Allah, kami tidak menyembunyikan, berdusta, berkhianat, dan mengubah wasiat.'" Ali bin Abi Talha meriwayatkan penafsiran ayat ini dari Ibnu Abbas bahwa jika kesaksian kedua orang itu diragukan, maka sumpahlah setelah asar dengan kata-kata, "Demi Allah, kami tidak menjual kesaksian kami dengan harga yang murah." Jika para keluarga mayat memandang kesaksian kedua saksi yang kafir itu bohong, maka dua orang dari keluarga itu tampil dan bersumpah dengan kata-kata, "Demi Allah, sesungguhnya kesaksian kedua orang kafir itu batal dan kami tidak memandangnya sah." Itulah maksud firman Allah, jika diketahui bahwa kedua saksi itu berbuat dosa, yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dengan, jika kedua saksi kafir itu berdusta, maka dua orang yang lain di antara ahli waris menggantikan keduanya, yakni, dari pihak keluarga mayat yang bersumpah dengan nama Allah bahwa kesaksian kedua orang kafir itu batal dan tidak dianggap sehingga kesaksian kedua orang kafir itu ditolak dan kesaksian pihak keluarga dilangsungkan. Demikianlah diriwayatkan oleh Al-Aufi dari Ibnu Abbas yang kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Demikianlah hukum ini ditetapkan menurut tuntutan ayat oleh para imam dari golongan tabi'in dan ulama salaf. Dan itulah mazhab Imam Ahmad. Firman Allah, hal itu lebih dekat untuk memberi kesaksian menurut cara persaksian, yakni, ketetapan hukum bersaksi menurut cara yang diridai. Firman Allah Ta'ala, dan merasa takut akan dikembalikan sumpahnya sesudah mereka bersumpah, yakni, pembawa pusaka kepada keluarga mayat melakukan kesaksian secara benar. Cara bersaksi demikian dimaksudkan agar bersumpah dengan nama Allah itu dipentingkan, dipelihara nama dan keagungannya, dan ditakuti akan dibukakan rahasia di depan umum jika sumpah itu dikembalikan kepada keluarga si mayat. Lalu mereka bersumpah dan ahli waris pun membenarkan sumpah mereka. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, atau mereka merasa takut jika sumpah yang telah dilakukannya itu dikembalikan. Kemudian Allah berfirman, dan bertakwalah kepada Allah, dalam segala persoalanmu, dan simaklah, yakni taatilah, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik, yakni, orang-orang yang keluar dari kepatuhan dan ketaatan kepada peraturan agamanya. Ingatlah saat Allah mengumpulkan para rasul, lalu Allah bertanya, "Apa jawaban kaummu?" Mereka menjawab, "Kami tidak tahu, sesungguhnya engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib." Ayat 109. Ayat ini memberitahukan ungkapan yang akan dikemukakan oleh Allah kepada para rasul pada hari kiamat, yaitu mengenai jawaban umatnya. Penggalan ini senada dengan firman Allah Ta'ala, "Sungguh kami akan bertanya kepada orang-orang yang telah diutus para rasul kepada mereka dan sungguh kami akan bertanya kepada para rasul itu." Sehubungan dengan jawaban para rasul, kami tidak tahu, Ali bin Abi Talha meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mereka bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, "Kami tidak tahu kecuali kami tahu bahwa engkau lebih mengetahui soal itu daripada kami." Demikianlah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Kemudian Ibnu Jarir memilih penafsiran ini daripada penafsiran lainnya. Tidak diragukan lagi bahwa jawaban Rasul itu adalah jawaban yang bagus. Ia merupakan jawaban yang sopan terhadap Allah. Yakni, kami tidak tahu jika dibanding dengan ilmu pengetahuanmu yang meliputi segala perkara.
Meskipun kami menjawab dan mengetahui siapa yang menanggapi kami ketika di dunia, namun kami hanyalah melihat lahiriahnya saja, sedang batiniah orang itu tidak kami ketahui. Dan Engkaulah yang Maha mengetahui segala perkara dan yang mengawasi segala perkara. Jadi, jika pengetahuan kami dibandingkan dengan pengetahuanmu, maka seolah-olah kami tidak tahu apa-apa karena sesungguhnya Engkau adalah yang Maha mengetahui perkara yang gaib. Ingatlah, ketika Allah berkata, "Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia, baik saat dalam buayan maupun sudah dewasa. Dan, ingatlah, ketika aku mengajarkan kepadamu menulis, hikmah, Taurat, dan Injil. Dan, ingatlah, ketika kamu membentuk suatu sosok burung dari tanah lalu ia menjadi burung atas seizinku, kemudian kamu meniupnya, lalu bentuk itu menjadi burung dengan izinku. Dan kamu dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan, ingatlah, sewaktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur dengan seizinku. Dan, ingatlah, sewaktu aku menghalangi Bani Israel pada saat kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain kecuali sihir semata, ayat 110. Dan, ingatlah, ketika aku mengilhamkan kepada Hawariin, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Maka mereka berkata, kami beriman dan persaksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri. Ayat 111. Allah Ta'ala mengingatkan perkara yang telah dikaruniakannya kepada hamba dan Rasul-Nya yaitu Isa putra Maryam. Perkara itu berupa aneka mukjizat yang cemerlang dan beberapa keluarbiasaan yang ditampilkan Allah melalui tangan Isa. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, ingatlah, nikmatku kepadamu, berupa penciptaanmu dari seorang ibu tanpa ayah dan kujadikan kejadianmu itu sebagai tanda kebesaran dan dalil yang menunjukkan sempurnanya kekuasaanku atas segala perkara. Dan kepada ibumu, yaitu aku menjadikan kamu sebagai argumen bagi ibumu bahwa dia terbebas dari perbuatan zina yang dituduhkan oleh orang-orang yang zalim dan bodoh itu. Sewaktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus, yaitu Jibril, lalu kamu memberikan kesaksian ihwal kesucian ibumu dari segala celah, mengakui sebagai hambaku, memberitahukan risalahku yang diberikan kepadamu, dan menyeru manusia supaya menyembahku. Oleh karena itu, Allah berfirman, kamu dapat berbicara dengan manusia baik saat dalam buayan maupun sudah dewasa. Yakni, kamu mengajak manusia kepada Allah baik ketika kamu dalam buayan maupun ketika sudah tua, sejak kamu kecil hingga tua. Firman Allah Ta'ala, dan, ingatlah, ketika aku mengajarkan kepadamu menulis dan hikmah, yakni menulis dan memahami, Taurat, yaitu kitab yang diturunkan kepada Musa bin Imran Al-Kalim. Firman Allah Ta'ala, dan, ingatlah, ketika kamu membentuk suatu sosok burung dari tanah lalu ia menjadi burung atas seizinku, yakni kamu membentuk sebuah sosok burung dari tanah atas seizinku, kemudian kamu meniupnya, lalu bentuk itu menjadi burung dengan izinku, dengan seizin Allah dan penciptaannya. Firman Allah Ta'ala, dan kamu dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Penafsiran ayat ini telah dikemukakan dalam surat Ali Imran ayat 48 dan 49. Firman Allah Ta'ala, dan, ingatlah, sewaktu kamu mengeluarkan orang mati dengan seizinku, yakni kamu menyeru mereka lalu mereka bangkit dari kuburnya dengan izin Allah, kekuasaan, iradat, dan kehendaknya. Firman Allah Ta'ala, aku menghalangi Bani Israel pada saat kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain kecuali sihir semata.
yakni, ingatlah akan nikmatku yang telah kuberikan kepadamu tatkala aku membendung gangguan yang ditujukan kepadamu oleh Bani Israel tatkala kamu menemui mereka sambil membawa argumen yang tajam dan alasan yang pasti yang menunjukkan bahwa kenabian dan kerasulanmu itu dari Allah untuk mereka, lalu mereka mendustakanmu dan menuduhmu menampilkan sihir. Mereka pun berusaha untuk membunuhmu. Lalu kami menyelamatkan kamu dari gangguan mereka, mengangkatmu kepadaku, menyucikanmu dari kotoran mereka, dan menjagamu dari kejahatan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa karunia itu dari Allah Ta'ala setelah dia diangkat ke langit, atau karunia ini ada pada hari kiamat. Karunia yang akan dianugerahkan itu diungkapkan dengan menggunakan kata bentuk lampau menunjukkan bahwa pengaruniaan benar-benar akan terjadi. Ini merupakan perkara gaib yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Firman Allah Ta'ala, dan, ingatlah, ketika aku mengilhamkan kepada Hawariyin, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Penggalan ini pun merupakan karunia Allah yang diberikan kepada Isa yaitu Allah memberi Isa para sahabat dan pembantu serta orang terpelajar. Dikatakan secara aklamasi bahwa yang dimaksud, wahyu, dalam penggalan ini ialah ilham. Firman Allah Ta'ala, maka mereka berkata, kami beriman dan persaksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri. Boleh jadi yang dimaksud ayat ini ialah aku mengilhamkan kepada Hawariyin, melalui kamu, lalu kamu menyeru mereka supaya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka merespon ajakanmu, mematuhimu, dan mengikutimu. Maka mereka berkata, kami beriman kepada Allah dan persaksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri. Dan, ingatlah, ketika Hawariyin berkata, Hai Isa putra Maryam, apakah Tuhanmu mampu untuk menurunkan kepada kami hidangan dari langit? Isa berkata, bertakwalah kepada Allah jika kamu merupakan orang-orang yang beriman, ayat 112. Mereka berkata, kami ingin memakannya sehingga hati kami menjadi tenteram dan kami pun yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami, lalu kami akan menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu, ayat 113. Isa putra Maryam berdoa, Ya Allah Tuhan kami, turunkanlah suatu hidangan dari langit yang akan menjadi hari raya bagi kami, baik bagi orang-orang sekarang maupun bagi yang kemudian, dan menjadi tanda yang menunjukkan kekuasaan-Mu, anugerahkanlah rezeki kepada kami dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama, ayat 114. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Barang siapa di antara kamu yang kafir sesudah itu, maka sesungguhnya aku akan mengazabnya dengan suatu azab yang belum pernah kutimpakan kepada seorang makhluk pun, ayat 115. Inilah kisah hidangan, lalu surat ini pun dinisbatkan kepadanya sehingga ia dinamai surat Al-Ma'idah. Hidangan merupakan sebagian nikmat yang dianugerahkan Allah kepada hamba dan Rasul-Nya Isa tatkala Allah memenuhi doanya dengan diturunkannya hidangan itu. Dengan demikian, Allah telah menurunkan tanda kebesaran yang gemilang dan alasan yang pasti. Sebagian imam menuturkan bahwa kisah hidangan ini tidak disebutkan di dalam Injil dan tidak diketahui oleh kaum Nasrani kecuali oleh kaum muslimin. Wallahu a'lam. Firman Allah Ta'ala, dan ingatlah ketika Hawariyin, yaitu para pengikut Isa, berkata, Hai Isa putra Maryam, apakah Tuhanmu mampu? Mayoritas kiraat membaca Yastathiu Rabbuka dan kiraat yang lain membaca Tastathiu Rabbaka yang berarti apakah kamu sanggup memohon kepada Tuhanmu, untuk menurunkan kepada kami hidangan dari langit. Hidangan ialah nampan besar yang berisi makanan. Sebagian ulama mengatakan, Hawariyin meminta hidangan tiada lain karena mereka papa dan miskin. Lalu mereka meminta kepada Isa agar mereka diberi hidangan setiap hari supaya kuat menyambung hidup dan sanggup beribadah. Isa berkata, bertakwalah kepada Allah, jika kamu merupakan orang-orang yang beriman. Maka Al-Masih menanggapi mereka, bertakwalah kepada Allah dan jangan meminta yang demikian karena boleh jadi hidangan itu menjadi cobaan bagimu.
Dan bertawakallah kepada Allah dalam mencari rezeki jika kamu merupakan orang-orang yang beriman. Mereka berkata, kami ingin memakannya, yakni kami sangat perlu untuk memakannya, sehingga hati kami menjadi tenteram, bila kami telah menyaksikan turunnya hidangan itu dari langit sebagai rezeki bagi kami, dan kami pun yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami, yakni keimanan dan keyakinan kami kepadamu dan risalahmu menjadi bertambah. Lalu kami akan menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu, yakni kami akan mempersaksikan bahwa hidangan itu merupakan tanda kebesaran. Dari sisi Allah, alasan dan dalil yang menunjukkan kenabianmu dan kebenaran ajaran yang kamu bawa. Isa putra Maryam berdoa, Ya Allah Tuhan kami, turunkanlah suatu hidangan dari langit yang akan menjadi hari raya bagi kami baik bagi orang-orang sekarang maupun bagi yang kemudian. As-Sadi menafsirkan, kami akan menjadikan hari turunnya hidangan itu sebagai hari raya yang akan dihormati baik oleh kami maupun oleh orang-orang sepeninggal kami. Salman Al-Farisi menafsirkan, yakni sebagai peringatan bagi kami dan orang-orang setelah kami. Dan menjadi tanda darimu, yang menunjukkan dan mengokohkan kekuasaanmu atas segala perkara dan atas pemenuhan permohonanku kepadamu sehingga mereka akan membenarkan apa yang kusampaikan kepada mereka darimu. Dan anugerahkanlah rezeki kepada kami, dari sisimu sebagai rezeki yang menyenangkan karena didapat tanpa susah payah. Dan engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Barang siapa di antara kamu yang kafir sesudah itu, yakni barang siapa di antara umatmu, hai Isa, yang mendustakan dan mengingkari hidangan itu, maka sesungguhnya aku akan mengazabnya dengan suatu azab yang belum pernah kutimpakan kepada seorang makhluk pun, yang hidup pada zamanmu. Penggalan ini seperti firman Allah, dan pada hari terjadinya kiamat, dikatakan kepada mereka, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras, Surat Al-Mu'min, ayat 46. Dan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang munafik itu berada dalam dasar neraka yang paling bawah. Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalan Auf Al-Arabi dari Abi Al-Mughirah Al-Kawas, dari Abdullah bin Umar dia berkata, sesungguhnya ada 3 golongan manusia yang paling berat siksanya pada hari kiamat, kaum munafik, penerima hidangan yang kafir, dan kaki tangan Fir'aun. Abu Ja'far bin Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia menceritakan tentang Isa. Isa berkata kepada Bani Israel, maukah kamu berpuasa 3 hari karena Allah? Kemudian, jika kamu memohon sesuatu kepadanya, niscaya dia memberi apa yang kamu pinta sebab pahala orang yang beramal itu bagi orang yang beramal karena dia. Mereka pun melakukannya, lalu berkata, hai pengajar kebaikan, kamu mengatakan kepada kami bahwa pahala orang yang beramal itu diberikan kepada orang yang beramal karena dia, kamu pun menyuruh kami berpuasa 3 hari lalu kami melakukannya. Dan tidaklah kami bekerja pada seseorang selama 30 hari melainkan dia memberi kami makanan tatkala persediaan makanan kami habis. Apakah Tuhanmu mampu untuk menurunkan hidangan dari langit? Maka Isa berkata, bertakwalah kepada Allah, jika kamu merupakan orang-orang yang beriman. Mereka berkata, kami ingin memakannya sehingga hati kami menjadi tenteram dan kami pun yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami. Lalu kami akan menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Isa putra Maryam berdoa, Ya Allah Tuhan kami, turunkanlah suatu hidangan dari langit yang akan menjadi hari raya bagi kami baik bagi orang-orang sekarang maupun bagi yang kemudian dan menjadi tanda yang menunjukkan kekuasaan-Mu, anugerahkanlah rezeki kepada kami dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Barang siapa di antara kamu yang kafir sesudah itu, maka sesungguhnya aku akan mengazabnya dengan suatu azab yang belum pernah kutimpakan kepada seorang makhluk pun. Ibnu Abbas melanjutkan, maka malaikat terbang membawa hidangan dari langit. Hidangan itu berisi 7 jenis ikan dan 7 jenis roti. Malaikat meletakkannya di hadapan mereka.
Orang yang terakhir memakannya seperti halnya orang yang pertama memakannya. Demikian pula kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ammar bin Yasir dari Nabi beliau bersabda, hidangan itu diturunkan dari langit. Ia berisikan roti dan daging. Mereka diperintahkan supaya jangan berkhianat dan menyisakannya untuk esok. Lalu mereka berkhianat dan menyimpannya. Maka mereka dialihrupakan menjadi kera dan babi. Ada pula hadis lain yang kesemuanya menunjukkan bahwa hidangan itu diturunkan kepada Bani Israel pada zaman Isa putra Maryam sebagai pengabulan Allah atas doanya, sebagaimana hal itu pun ditunjukkan oleh zahir ayat Al-Quran Al-Asim. Allah berfirman, sesungguhnya aku menurunkannya kepadamu. Banyak pula ulama yang berpendapat bahwa hidangan itu tidak diturunkan. Pendapat itu diriwayatkan melalui sanad yang sahih dan sampai kepada Mujahid dan Al-Hasan yang menyatakan bahwa hidangan itu tidak diturunkan. Riwayat ini menguatkan keadaan bahwa kisah mengenai hidangan itu tidak dikenal oleh kaum Nasrani dan tidak terdapat dalam kitab mereka. Jika hidangan itu benar-benar diturunkan, niscaya akan banyaklah orang yang mengutip kisahnya dan niscaya dijumpai dalam kitab mereka secara mutawatir, bukan melalui kabar ahad. Wallahu alam. Namun pandangan yang dipegang oleh mayoritas ulama, dan pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir, menyatakan bahwa hidangan itu diturunkan karena Allah Ta'ala memberitahukan soal penurunannya dalam firman-Nya, sesungguhnya aku menurunkannya kepadamu. Barang siapa di antara kamu yang kafir, maka sesungguhnya aku akan mengazabnya dengan suatu azab yang belum pernah kutimpakan kepada seorang manusia pun. Ibnu Jarir melanjutkan, janji dan ancaman Allah itu hak dan benar. Jadi, pendapat inilah, dan Allah Maha Tahu, yang benar sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai kabar dan atsar ulama salaf dan selainnya. Dan, ingatlah, ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui berbagai perkara gaib. Ayat 116. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu, hendaklah kamu menyembah Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu, dan aku adalah menjadi saksi atas mereka selama aku berada di antara mereka. Setelah engkau mewafatkan aku, maka engkaulah yang mengawasi mereka. Dan engkau maha menyaksikan atas segala sesuatu, ayat 117. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana, ayat 118. Ayat-ayat ini pun digunakan Allah untuk mengkitabi hamba dan Rasul-Nya Isa putra Maryam pada hari kiamat. Dia berfirman kepada Isa di depan orang yang menjadikan dirinya dan ibunya sebagai dua Tuhan selain Allah. Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Penggalan ini merupakan ancaman bagi kaum Nasrani dan sebagai celaan serta cercaan terhadap mereka di depan para saksi utama. Demikianlah menurut penafsiran Ibnu Abbas dan yang lainnya. Penafsiran Qatadah ini didasari oleh firman Allah Ta'ala, ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Sehubungan dengan penafsiran itu, diriwayatkan pula sebuah hadis marfu, artinya hadis yang dikaitkan langsung kepada Rasulullah, oleh Al-Hafiz Ibnu Asakir dalam biografi Abu Abdullah, budak Umar bin Abdul Aziz, dan Abdullah merupakan orang yang terpercaya. Abdullah berkata, saya mendengar Abu Burdah menceritakan kepada Umar bin Abdul Aziz dari ayahnya Abu Musa al-Asy'ari, dia berkata,
Rasulullah bersabda, jika hari kiamat tiba, maka para nabi dan umatnya diseru. Maka diserulah Isa. Allah menuturkan nikmat yang telah dianugerahkan kepadanya dan Isa pun mengakuinya. Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, ingatlah akan nikmatku yang diberikan kepadamu dan kepada ibumu. Kemudian Allah berfirman, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Isa menolak bahwa dirinya mengatakan demikian. Lalu ditampilkanlah kaum Nasrani dan ditanya. Maka mereka menjawab, benar, Isa menyuruh kami berbuat demikian. Nabi bersabda, maka rambut Isa menjadi panjang. Lalu setiap malaikat memegang sehelai rambut kepala dan bulu tubuh Isa. Kemudian Isa menjadikan kaum Nasrani duduk memeluk lutut di hadapan Allah selama 1000 tahun sebelum ditegakkan alasan yang mengalahkan mereka, diangkat ke tiang salib, dan digiring ke neraka. Ini adalah hadis gharib, artinya hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja. Firman Allah Ta'ala, Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jawaban ini merupakan taufik Allah atas Isa sehingga dia berlaku sopan dalam menjawab. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa alasan Isa diberitahu oleh Allah dan diberitahu pula untuk memberi jawaban dalam firman Allah, dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi, maka Allah mendiktekan kepada Isa, Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Hadis ini diriwayatkan pula oleh A'ad Sauri dari Tawus. Firman Allah Ta'ala, jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Yakni, jika pernyataan itu berasal dariku, tentulah engkau, ya Tuhanku, telah mengetahuinya karena tidak ada satu perkara pun yang tersembunyi bagimu. Aku tidak mengatakannya, diriku tidak menghendakinya dan tidak menyimpannya. Oleh karena itu Isa berkata, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui berbagai perkara gaib. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, untuk menyampaikannya, yaitu, hendaklah kamu menyembah Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu. Yakni, tidaklah kami menyeru mereka kecuali pada risalah yang karenanya engkau mengutusku dan perkara yang kau suruh aku menyampaikannya, yaitu, hendaklah kamu menyembah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, itulah yang aku katakan kepada mereka. Firman Allah Ta'ala, dan aku adalah menjadi saksi atas mereka selama aku berada di antara mereka. Yakni, aku menyaksikan aneka perbuatan mereka tatkala aku berada di tengah-tengah mereka, setelah engkau mewafatkan aku, maka engkaulah yang mengawasi mereka. Dan engkau maha menyaksikan atas segala sesuatu. Abu Daud At-Tayalisi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah tampil memberikan nasihat kepada kami dan bersabda, wahai manusia, kamu akan dikumpulkan kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tak beralas kaki, telanjang, dan tak bersunat, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Makhluk yang pertama kali berbusana pada hari kiamat ialah Ibrahim. Ketahuilah, ada orang-orang dari umatku didatangkan, lalu mereka dibawa ke kelompok kiri. Aku berkata, mereka sahabat-sahabatku. Maka dikatakan, kamu tidak tahu apa yang telah mereka lakukan sepeninggalmu. Maka aku berkata dengan ucapan hamba yang saleh, dan aku menjadi saksi atas mereka selama aku berada di antara mereka. Setelah engkau mewafatkan aku, maka engkaulah yang mengawasi mereka. Dan engkau maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
Kemudian dikatakan, mereka senantiasa murtad sejak kamu meninggalkan mereka, hadis Abu Daud dan Tirmidzi. Sekaitan dengan ayat ini Al-Bukhari pun meriwayatkan hadis ini dari Al-Mughirah bin Numan. Firman Allah Ta'ala, jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat ini mengandung pemulangan kehendak kepada Allah Azza wa Jalla dan mengandung pembebasan diri Isa dari kaum Nasrani yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Mereka menetapkan serikat, teman perempuan, dan anak kepada Allah. Maha tinggi dan maha agung Allah dari apa yang mereka tetapkan. Ayat ini mengandung persoalan yang besar dan berita menakjubkan. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Nabi pada malam turunnya ayat ini, beliau mengulang-ulang ayat itu hingga subuh. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Dzar dia berkata, pada suatu malam Nabi sholat. Beliau membaca sebuah ayat hingga subuh. Pada saat ruku dan sujud beliau membaca ayat itu yang berbunyi, jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ketika pagi tiba, saya bertanya, wahai Rasulullah, engkau mengulang-ulang ayat ini hingga subuh dan pada saat ruku serta sujud pun engkau membaca ayat ini, mengapa? Beliau menjawab, aku memohon syafaat untuk umatku kepada Tuhanku Azza wa Jalla. Dia memberikannya. Syafaat itu insya Allah dapat diraih oleh orang yang tidak menyekutukan apapun dengan Allah, hadis Ahmad. Allah berfirman, ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadapnya. Itulah keberuntungan yang paling besar. Ayat 119. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat 120. Allah Ta'ala berfirman sebagai tanggapan terhadap hamba dan Rasul-Nya Isa putra Maryam dalam soal bebasnya Isa dari kaum Nasrani yang ingkar dan mendustakan Allah dan Rasul-Nya dan soal pemulangan kehendak kepada Allah Azza wa Jalla mengenai urusan mereka. Pada saat itulah Allah berfirman, ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang bertauhid, tauhid mereka. Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, mereka menetap di dalamnya dan tidak berpindah. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadapnya. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, dan keridaan dari Allah adalah lebih besar. Firman Allah Ta'ala, itulah keberuntungan yang paling besar. Yakni, inilah keberuntungan yang besar yang tiada lagi keberuntungan yang lebih besar daripada itu. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, perbuatan seperti inilah yang seharusnya mereka kerjakan. Dan seperti firman Allah Ta'ala, dan pada perkara itulah seharusnya mereka berlomba-lomba. Firman Allah Ta'ala, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Yakni, Dialah yang menciptakan segala perkara dan Dialah yang memiliki, mengelola, dan menguasainya. Jadi, semuanya itu merupakan miliknya dan berada dalam dominasi, kekuasaan, dan kehendaknya tanpa ada yang menandingi, tanpa pembantu, tanpa penasihat, tanpa ayah, tanpa anak, tanpa teman perempuan, tanpa Tuhan selain Dia, dan tanpa Rab kecuali Dia. Ibnu Wahab meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dia berkata, surat yang terakhir diturunkan ialah surat Al-Ma'idah. Alhamdulillah, selesailah ringkasan tafsir surat Al-Ma'idah. Surat ke-6, Surat Al-An'am. Al-An'am merupakan surat Makkiyah yang terdiri atas 165 ayat. Adapun ayat 20, 23,
91, 93, 114, 141, 151, 152, dan 153 merupakan surat Madaniyah. Ia diturunkan setelah surat Al-Hijr. Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, surat Al-An'am diturunkan di Mekah. At-Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas, seluruh surat Al-An'am diturunkan di Mekah pada malam hari. Pada saat diturunkan, ia dikelilingi oleh 70.000 malaikat sambil membaca tasbih. Al-Hakim meriwayatkan dalam Mustadraknya, adalah kitab koleksi hadis yang disusun oleh Hakim Al-Naisaburi, dari Jabir. Tatkala surat Al-An'am turun, Rasulullah bertasbih lalu bersabda, surat ini diantarkan oleh malaikat yang memenuhi cakrawala, hadis Al-Hakim. Kemudian Hakim mengatakan bahwa hadis ini sahih menurut kriteria periwayatan Muslim. Ibnu Mardawi meriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah bersabda, surat Al-An'am diturunkan dengan diikuti rombongan malaikat yang memenuhi jarak antara timur dan barat. Mereka bergemuruh membaca tasbih dan bumi pun berguncang karena mereka. Rasulullah bersabda, Maha Suci Allah yang Maha Agung, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi serta menjadikan gelap dan terang. Namun, orang-orang yang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Tuhannya, ayat 1. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian ditetapkanlah ajalnya dan ada lagi ajal yang ditentukan pada sisinya, kemudian kamu meragukan, ayat 2. Dan dialah Allah di langit dan di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan serta mengetahui apa yang kamu usahakan, ayat 3. Allah memuji Zat-Nya yang mulia dan memujanya atas penciptaan langit dan bumi sebagai tempat menetap bagi hamba-hambanya. Dia pun menjadikan gelap dan terang itu berguna bagi hamba-hambanya. Dalam penggalan ini kata zulumat dijamakan, sedang kata an-nur dimufradkan, artinya kata dasar yang tidak mengalami perubahan, penambahan, atau pengurangan huruf sama sekali, sebab cahaya itu lebih mulia. Hal ini seperti firman Allah Ta'ala, Anil Yamini wa Syamaili, kata yamin dimufradkan karena lebih terhormat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, namun, orang-orang yang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Tuhannya. Walaupun Allah telah melakukan semua itu, tetap saja sebagian hambanya mengingkarinya dan menjadikan sekutu, anak, dan istri untuk Dia. Maha tinggi Allah Azza wa Jalla serta maha tinggi dan agung dari keberadaan yang demikian. Firman Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, yakni ayah mereka dan asal mereka, yaitu Adam diciptakan dari tanah. Firman Allah, kemudian ditetapkanlah ajalnya dan ada lagi ajal yang ditentukan pada sisinya. Said bin Jubair meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa, yang dimaksud ajal dalam keadaan ajal ialah maut, dan ajal yang ditetapkan pada sisinya ialah akhirat. Maksud kata, sisinya, ialah perkara itu hanya diketahui oleh Allah. Penggalan ini seperti firman Allah, sesungguhnya pengetahuan ihwal kejadiannya hanya ada pada sisi Tuhanku. Tiada yang dapat menangguhkannya kecuali Dia. Firman Allah, kemudian kamu meragukan. As-Sadi dan yang lainnya menafsirkan bahwa mereka meragukan soal kiamat. Firman Allah Ta'ala, dan Dialah Allah di langit dan di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan serta mengetahui apa yang kamu usahakan. Para penafsir ayat ini berikhtilaf, berbeda pendapat, dan terbagi atas beberapa pendapat. Para penafsir sepakat untuk menolak pendapat mazhab Jahmiyah pertama yang mengatakan bahwa Allah berada pada setiap tempat maha tinggi dan maha agung Allah dari hal demikian. Mereka menafsirkan ayat itu demikian. Pendapat yang paling sahih mengatakan, Dialah Allah yang diseru di langit dan di bumi. Yakni, Allah lah yang disembah, diesakan, dan ditetapkan ketuhanannya oleh makhluk yang ada di langit dan di bumi.
Mereka, kecuali jin dan manusia yang kafir, menamakan Tuhan itu Allah dan menyerunya karena senang dan takut. Ayat di atas ditafsirkan menurut pendapat itu. Ayat ini seperti firman Allah, Dialah yang ada di langit sebagai Tuhan dan yang ada di bumi sebagai Tuhan. Yakni, Dialah Tuhan yang disembah oleh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Jika mengikuti penafsiran ini maka firman Allah Ta'ala, Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan, merupakan kabar atau keterangan keadaan. Firman Allah, dan Dia mengetahui apa yang kamu lakukan, berarti Dia mengetahui seluruh amalmu yang baik dan yang buruk. Dan, tidaklah sampai kepada mereka satu ayat di antara ayat-ayat Tuhannya melainkan mereka berpaling darinya, ayat 4. Sesungguhnya mereka telah mendustakan kebenaran tatkala ia sampai kepada mereka. Maka, kelak akan sampai kepada mereka berita yang senantiasa mereka olok-olokan itu, ayat 5. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyaknya generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka, generasi yang telah kami teguhkan di muka bumi dengan keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat atas mereka dan kami jadikan sungai-sungai di bawah mereka, kemudian kami membinasakan mereka karena dosa mereka sendiri. Kemudian, kami ciptakan generasi yang lain sepeninggal mereka, ayat 6. Allah Ta'ala memberitahukan ihwal kaum musyrikin yang mendustakan dan yang mengingkari ayat Allah. Yaitu, setiap kali datang kepada mereka sebuah mukjizat dan alasan yang menunjukkan keesaan Allah dan yang membenarkan para rasulnya yang mulia, maka mereka berpaling dan tidak mempedulikannya. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya mereka telah mendustakan kebenaran tatkala ia sampai kepada mereka. Maka, kelak akan sampai kepada mereka berita yang senantiasa mereka olok-olokan itu. Ayat ini merupakan ancaman atas mereka karena mendustakan kebenaran, yaitu berita yang dahulu mereka dustakan itu pasti datang kepada mereka, akan ditemukan akibatnya, dan dirasakan bencananya. Kemudian, Allah berfirman seraya menasihati dan menakut-nakuti mereka dengan azab dan bencana dunia yang akan ditimpakan, seperti yang pernah ditimpakan kepada generasi terdahulu yang seperti mereka, padahal generasi itu lebih kuat, lebih kaya, lebih banyak keturunannya, dan lebih tinggi kedudukannya daripada mereka. Maka Allah Ta'ala berfirman, apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyaknya generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka, generasi yang telah kami teguhkan di muka bumi dengan keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Oleh karena itu Allah berfirman, kami curahkan hujan yang lebat atas mereka dan kami jadikan sungai-sungai di bawah mereka. Yakni, kami perbanyak penurunan hujan atas mereka dan sumber-sumber air sebagai istidraj, artinya jebakan kenikmatan yang diberikan kepada seseorang yang jarang beribadah dan sering melakukan maksiat tetapi hidupnya terus dilimpahi kenikmatan dan pemenuhan atas permintaan mereka, kemudian kami membinasakan mereka karena dosa mereka sendiri, yakni karena ulahnya sendiri. Kemudian kami ciptakan generasi yang lain sepeninggal mereka, yakni generasi lain untuk menguji mereka. Generasi ini pun berbuat seperti generasi terdahulu, maka mereka pun dibinasakan juga. Maka takutlah kamu agar siksa yang menimpa itu tidak menimpamu, padahal kamu lebih mulia daripada mereka dan Rasulmu pun lebih mulia pada sisi Allah daripada Rasul mereka sehingga kamu lebih utama untuk disiksa daripada mereka kalaulah tiada kasih sayang dan kebaikan Allah. Dan kalau kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang yang kafir itu berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata, ayat 7. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat? Dan kalau kami menurunkan seorang malaikat, niscaya selesailah persoalan itu kemudian mereka tidak akan diberi tangguh, ayat 8. Dan, kalau kami jadikan Rasul itu seorang malaikat, tentulah kami jadikan dia berupa seorang laki-laki. Jika dia kami jadikan seorang laki-laki,
niscaya kami akan mengelirukan apa yang mereka kelirukan atas diri mereka sendiri. Ayat 9. Dan sesungguhnya telah diolok-olokkan para rasul sebelum kamu, maka turunlah kepada orang yang mencemoohkan di antara mereka itu balasan atas olok-olok mereka. Ayat 10. Katakanlah, berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Ayat 11. Allah Ta'ala memberitahukan ihwal kaum musyrikin, keingkaran dan kesombongannya terhadap kebenaran, kebohongan, dan perselisihannya ihwal kebenaran. Dan kalau kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, yakni mereka dapat melihat turunnya dengan jelas dan langsung, niscaya orang-orang yang kafir itu berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Kesombongan ini seperti kesombongan mereka terhadap perkara yang konkret yang difirmankan Allah. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat, agar dia menjadi peringatan? Maka Allah berfirman, dan kalau kami menurunkan seorang malaikat, niscaya selesailah persoalan itu kemudian mereka tidak akan diberi tangguh. Yakni, jika malaikat diturunkan kepada mereka yang melakukan kekafiran, niscaya dia turun dengan membawa azab Allah. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, pada saat mereka melihat malaikat, maka saat itu tiada keceriaan lagi bagi orang-orang yang berdosa. Allah Ta'ala berfirman, dan kalau kami jadikan Rasul itu seorang malaikat, tentulah kami jadikan dia berupa seorang laki-laki. Jika dia kami jadikan seorang laki-laki, niscaya kami akan mengelirukan apa yang mereka kelirukan atas diri mereka sendiri. A.D. Dahak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, jika datang kepada mereka seorang malaikat maka dia tidak akan datang kepada mereka kecuali dalam sosok laki-laki, sebab mereka tidak akan sanggup melihat malaikat yang bercahaya itu, dan niscaya kami akan mengelirukan apa yang mereka kelirukan atas diri mereka sendiri. Jika malaikat ditampilkan dalam sosok laki-laki maka mereka pun akan keliru sebagaimana mereka mengelirukan penerimaan risalah atas dirinya sendiri. Maka, di antara kasih sayang Allah kepada makhluknya ialah dia mengutus seorang Rasul kepada suatu umat dari kalangan umat itu sendiri agar tercipta iklim saling mengingatkan antara satu sama lain dan saling memberi manfaat lewat dialog dan tanya jawab, sebagaimana Allah berfirman, tatkala Allah mengutus seorang Rasul kepada mereka dari kalangan mereka sendiri. Firman Allah Ta'ala, dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa Rasul sebelum kamu maka turunlah kepada orang-orang yang mencemoohkan di antara mereka balasan olok-olok mereka. Penggalan ini merupakan hiburan bagi Nabi yang didustakan oleh sebagian kaumnya, merupakan janji bagi dia dan orang-orang yang beriman bahwa akan diberi pertolongan di dunia dan di akhirat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Yakni, renungkanlah untuk kepentingan dirimu sendiri mengenai bencana dan siksa di dunia dan akhirat yang telah ditimpakan Allah kepada para generasi terdahulu yang telah mendustakan para Rasul, dan bagaimana dia menyelamatkan para Rasulnya dan hamba-hambanya yang beriman. Katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah, kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Dia benar-benar akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Ayat 12. Dan kepunyaan Allah lah segala perkara yang ada pada malam dan siang hari, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat 13. Katakanlah, apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi orang yang pertama sekali berserah diri, dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang yang musyrik. Ayat 14. Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab hari yang besar, jika aku mendurhakai Tuhanku. Ayat 15.
Barang siapa yang dijauhkan azab darinya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya. Dan itulah keberuntungan yang nyata. Ayat 16. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa sesungguhnya Dia pemilik langit, bumi, dan orang yang terdapat di dalam keduanya. Dan, bahwasanya Dia telah menetapkan pada Zat-Nya kasih sayang, sebagaimana hal ini ditetapkan dalam Syahihain dari Al-Masih, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda, setelah Allah menciptakan makhluk, menulis sebuah pernyataan di sisinya di atas arsy, rahmatku mengalahkan kemurkaanku, hadis Bukhari dan Muslim. Firman Allah Ta'ala, Dia benar-benar akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya. Lam pada layajmanakum digunakan untuk bersumpah. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri yang mulia bahwa Dia sungguh-sungguh akan mengumpulkan hamba-hambanya menuju hari kiamat, yaitu suatu hari yang tidak diragukan lagi oleh orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang ingkar maka mereka senantiasa terombang-ambing dalam keraguannya. Dalam hadis Tirmidzi dikatakan, setiap nabi memiliki telaga dan saya berharap telagaku yang paling banyak pengunjungnya, hadis Tirmidzi. Firman Allah Ta'ala, orang-orang yang merugikan dirinya, pada hari kiamat, mereka itu tidak beriman. Yakni, tidak membenarkan hari kebangkitan dan tidak menakuti keburukan yang ada pada hari itu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan kepunyaan Allah lah segala perkara yang ada pada malam dan siang hari, yakni segala binatang yang melata di alam semesta merupakan hamba dan makhluknya. Dan Dialah yang maha mendengar aneka ucapan hambanya, lagi maha mengetahui segala gerak dan rahasia hamba. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada hamba dan Rasul-Nya Muhammad, yang diutus membawa agama tauhid yang agung dan peraturan agama yang lurus. Dia diperintah supaya menyeru manusia ke jalan Allah yang lurus. Katakanlah, apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, yakni, aku tidak akan menjadikan pelindung kecuali Allah, tiada sekutu baginya, pencipta, dan pengada langit dan bumi. Dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi orang yang pertama sekali berserah diri, yakni dari umat ini, dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang yang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab hari yang besar, yaitu hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku. Barang siapa yang dijauhkan azab darinya pada hari itu maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, yakni dia dirahmati Allah, dan itulah keberuntungan yang nyata. Keberuntungan ialah diperolehnya laba dan terhindar dari kerugian, sebagaimana firman Allah, barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan didekatkan ke surga maka sesungguhnya dia beruntung.